Ya, menarik kalau kita perhatikan penguatan terhadap beberapa saham perbankan big cap pemirsa, terkait juga dengan aksi korporasinya. Kemudian beberapa waktu mendatang yang sangat ditunggu-tunggu adalah stock splitnya dari saham BBCA pemirsa. Kita akan juga update nanti dan seberapa besar respon dari para investor. Nah, untuk informasi emiten pilihan, lagi-lagi dari perbankan big cap pemirsa BBRI, di mana menunjukkan tren perbaikan dari sisi kinerjanya. Dan BBRI dengan perbaikan yang sudah dilakukan ini menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 6-7% bisa tercapai di tahun ini. Dikutip dari berbagai sumber, Viviana Dia Ayu Retno, Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau dengan kode SAM BBRI, mengatakan penyaluran kredit BRI memang sempat mengalami tekanan pada Juli 2021 ketika pembatasan aktivitas diperketat lewat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun pada Agustus hingga September, penyaluran kredit BRI kembali membaik. Hasil kuartal 3 2021 baru akan dirilis pada akhir Oktober ini. Namun secara keseluruhan dengan membaiknya kredit, maka sampai akhir tahun diperkirakan tumbuh sekitar 6 sampai dengan 7%. Di sisi lain, kualitas kredit BRI juga terus membaik. Outstanding restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 dalam tren penurunan, terutama didorong dari segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sehingga sampai akhir tahun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL masih akan berada di level yang sudah ditetapkan perseroan sebelumnya yakni 3,3 sampai 3,5%. Biaya kredit di Juni hingga Juli masih tinggi yakni di kisaran 3,9%, namun BBRI memperkirakan ke depannya biaya kredit akan melandai. Dari sisi likuiditas, loan to deposit ratio BBRI juga masih sama seperti industri terjaga dengan baik, terutama setelah BRI mendapatkan dana dari hasil right issue. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan bagaimana pergerakan saham BBRI di sepanjang perdagangan hari ini dalam beberapa bulan terakhir dan bagaimana pula dari sisi valuasi? Kita akan coba lihat satu persatu. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham BBRI di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 4.160, pada pukul 10 mengalami penguatan di 4.210. Namun pada penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini BBRI ditutup di level 4.160 dan level yang sama di pembukaan sesi kedua dan level yang sama kembali di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini 4.160 menguat di 0,97%. Sementara level tertinggi yang sempat disentuh di sepanjang perdagangan hari ini di 4.240 pemirsa. Selanjutnya kita beralih ke grafis pergerakan saham BBRI dalam beberapa bulan terakhir. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan. BBRI sudah kembali menembus ke level 4.000-an. Di 3 Mei, posisi dari BBRI di 4.010 pemirsa, di 2 Juni di 4.260. Namun di 1 Juli, Agustus, dan September ini BBRI mengalami koreksi yang cukup dalam. Ini bahkan jauh meninggalkan level 4.000-an, tepatnya di 3.740. Perlahan namun pasti di Oktober BBRI kembali mengalami penguatan pemirsa. Penguatan yang cukup signifikan di level 4.000-an ini sudah kembali disentuh di mana pada penutupan hari ini 4.160, level tertinggi di 4.240. Bagaimana dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator apakah BRI masih menarik atau tidak? Dari posisi PER-nya ada di kisaran 20,62 kali. PSR-nya di 3,49 kali. PBV dari BBRI ada di kisaran 2,61 kali dan PCFR di 19,44 kali. Kombinasi secara teknikal dan fundamental semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali.